sini saya akan menjelaskan definisi dari virtual reality. Virtual reality adalah gabungan kata dalam bahasa Inggris, yaitu virtual yang artinya dunia maya, dan reality yang berarti hal-hal yang nyata yang terjadi dalam kehidupan. Dapat disimpulkan bahwa virtual reality adalah sebuah teknologi yang mampu membuat penggunanya merasakan dunia nyata digital secara nyata. Virtual reality adalah teknologi yang mampu menciptakan simulasi. Simulasi tersebut seperti dunia nyata, di mana kita bisa melihat suasana dan berjalan-jalan di sebuah kota yang belum pernah dikunjungi. Manfaat virtual reality dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, virtual reality di bidang pendidikan. Yang kedua, virtual reality di bidang kesehatan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah virtual reality di bidang dunia militer. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan penggunaan augmented reality atau AR. Adapun manfaat dan penggunaan augmented reality atau AR yaitu satu, sebagai hiburan atau entertainment. Dunia hiburan membutuhkan AR sebagai penunjang efek-efek yang akan dihasilkan oleh hiburan tersebut. Sebagai contoh, ketika wartawan cuaca memperkirakan ramalan cuaca, dia berdiri di depan layar hijau atau biru. Kemudian dengan teknologi AR, layar hijau atau biru tersebut berubah menjadi gambar animasi tentang cuaca tersebut, sehingga seolah-olah wartawan tersebut masuk ke dalam animasi tersebut. Yang kedua, sebagai latihan militer atau military training. Militer telah menerapkan AR pada latihan tempur mereka. Sebagai contoh, militer menggunakan AR untuk membuat sebuah permainan perang, di mana prajurit akan masuk ke dalam dunia game tersebut dan seolah-olah seperti melakukan perang sesungguhnya. Yang tiga, sebagai engineering design. Seorang engineering design membutuhkan AR untuk menampilkan hasil desain mereka secara nyata terhadap klien akan tahu tentang spesifikasi yang lebih detail tentang desain robot mereka. Yang keempat, yaitu robotika dan telerobotika. Dalam bidang robotika, seorang operator robot menggunakan pencitraan visual dalam mengendalikan robot itu. Jadi penerapan AR dibutuhkan di dunia robot. Yang kelima, yaitu consumer design. Virtual reality telah digunakan dalam mempromosikan produk. Sebagai contoh, seorang pengembang menggunakan browser virtual untuk memberikan informasi yang lengkap secara 3D, sehingga pelanggan dapat mengetahui secara jelas produk yang ditawarkan. Yang keenam, sebagai untuk kedokteran atau medikal. Teknologi penelitian sangat dibutuhkan di dunia kedokteran, seperti misalnya untuk pengenalan operasi, pengenalan pembuatan vaksin, virus, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rufianto, NPM 21091019. Di sini saya akan membahas pengertian augmented reality. Pengertian augmented reality adalah sebuah istilah untuk lingkungan yang menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual yang dibuat oleh komputer, sehingga batas antara keduanya menjadi sangat tipis. Sistem ini lebih dekat kepada lingkungan nyata atau real, karena ini reality lebih diutamakan pada sistem ini. Brain 2012. Augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, lalu memproyeksi benda-benda maya tersebut dalam waktunya. Tidak seperti realitas maya yang sepenuhnya menggantikan kenyataan, namun augmented reality hanya menambahkan atau melengkapi kenyataan. Benda-benda maya menampilkan informasi yang tidak dapat diterima oleh pengguna dengan inderanya sendiri. Hal ini membuat augmented reality sesuai sebagai alat untuk membantu persepsi dan interaksi penggunanya dengan dunia nyata. Informasi yang ditampilkan oleh benda-benda maya membantu pengguna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam dunia nyata. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan augmented reality dan virtual reality. Di era perkembangan teknologi saat ini, augmented reality juga cepat tanggap dalam memasuki fase barunya, di mana dapat membantu kita menjadi user experience yang kaya akan konteks. Seperti yang kita ketahui, augmented reality merupakan salah satu teknologi yang menyisipkan informasi pada dunia maya yang akan tertampil pada dunia nyata. Adapun contoh dari augmented reality adalah web, kacamata khusus, dan smartphone. Berbeda dengan virtual reality, di mana virtual reality adalah salah satu teknologi yang dapat membuat usernya berinteraksi pada dunia maya layaknya dunia nyata. Misalnya, jika dulu kita bermain PlayStation pada layar televisi dan memerlukan perangkat-perangkat lainnya, akan tetapi sekarang kita hanya perlu mengunduhnya di Play Store dan melaksanakannya pada smartphone kita. Baik, sekarang saya akan membahas apa sih peranan augmented reality dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu dalam bidang pendidikan.
dalam bidang pendidikan sendiri, augmented reality digunakan sebagai media sarana untuk belajar siswa, yaitu sebagai sarana visual supaya siswa tersebut tidak hanya terfokus dalam pelajaran materi tetapi juga bagian prakteknya. Dan yang kedua yaitu dalam bidang industri. Dalam bidang industri sendiri, augmented reality digunakan sebagai pengontrol ataupun pengawas dalam prosesnya produksi dalam sebuah perusahaan tersebut. Dan yang ketiga itu dalam bidang perusahaan ataupun bisnis. Dalam bidang bisnis sendiri, augmented reality digunakan sebagai media promosi ataupun salah satu sarana supaya mempromosikan produk ataupun barang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dan yang keempat yaitu dalam bidang hiburan ataupun game. Dalam bidang hiburan sendiri, augmented reality digunakan sebagai sarana yang dimana bagian utama dalam sebuah game tersebut. Dan yang terakhir yaitu dalam bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran, augmented reality digunakan sebagai ataupun pembantu dokter untuk mendeteksi bagaimana sih cara untuk melakukan operasi seperti itu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penerapan virtuality pada kehidupan sehari-hari. Virtuality atau realitas maya merupakan teknologi yang dibuat untuk dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan dan disimulasikan oleh komputer. Pemahaman lebih mudahnya adalah imajinasi sebuah lingkungan yang ditiru sebir mungkin dan disajikan lewat teknologi. Penerapan virtuality ini juga digunakan dalam berbagai bidang. Yang pertama itu bidang media dan hiburan. Penerapan virtuality di bidang media dan hiburan terbilang sangat mudah ditemukan. Seperti pada game, pengguna perangkat virtual reality memberikan sensasi kepada pengguna sehingga mereka benar-benar berada di area permainan. Yang kedua adalah di bidang medis dan kedokteran. Virtuality sangat bermanfaat pada bidang medis dan kedokteran. Adanya perangkat virtuality, dokter mampu mendeskripsikan bagian anatomi tubuh sehingga organ mampu terlihat lebih nyata. Yang ketiga adalah di bidang militer. Siapa sangka jika virtuality juga bisa diterapkan di bidang militer. Penggunaan perangkat virtuality ini mampu membantu tentara meski dalam simulasi perang. Meski hanya imajinasi, pengalaman simulasi perang ini terlihat nyata dan jelas. Yang keempat adalah bidang transportasi. Penerapan di bidang transportasi menggunakan virtuality yaitu adalah latihan menerbangkan pesawat. Hal tersebut juga membuat biaya yang dikeluarkan lebih sedikit karena tidak perlu menyewa unit kendaraan ataupun membeli bahan bakar. Tak perlu khawatir, pengalaman latihan ini nyaris mendekati kenyataan dan pastinya terhindar dari hal-hal yang mengkhawatirkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian virtual reality. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang keuntungan virtual reality. Kamu bisa bayangkan ketika kamu bermain game, kamu berada di medan perang. Dan selain virtual reality juga bisa digunakan untuk pertandingan bola dan cuplikan film. Selanjutnya kekurangan virtual reality, kamu tidak bisa membedakan yang mana dunia nyata dan dunia virtual. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu kelebihan dan kekurangan augmented reality. Yang pertama, kelebihan augmented reality yaitu augmented reality mudah interaksi dengan objek secara langsung. Kelebihan pada teknologi ini yaitu memungkinkan pengguna untuk melakukan interaksi dengan objek virtual tersebut secara langsung. Augmented reality dapat membantu visualisasi objek atau subjek sesuai ukuran aslinya. Yang kedua, augmented reality ini mudah dioperasikan. Contohnya hanya dengan smartphone kita sudah bisa menikmati teknologi augmented reality, mulai dari bermain game atau subjek atau mencari kebutuhan seperti make up melalui filter. Yang ketiga, meningkatkan pemasaran online maupun campaign produk dengan memperkenalkan sebuah produk dengan cara yang berbeda dan menarik melalui augmented reality, sehingga pengguna juga akan lebih tertarik dalam mencoba dan melihat produk yang dikampanyekan secara virtual. Kelemahan augmented reality yang pertama, ketidaksesuaian objek hasilnya, yaitu hasil yang terkadang terlihat kurang nyata. Artinya objek dari teknologi augmented reality yang ditempatkan di dunia nyata akan terlihat tidak terlalu sesuai dengan objek aslinya. Yang kedua, kurang menyeluruh. Meski teknologi augmented reality dapat membawa informasi, objek animasi dan tutorial ke dunia, namun augmented reality tidak dapat mengungkap bagian-bagian tertentu. Contoh penerapan augmented reality. Yang pertama, game memiliki daya tarik tersendiri karena konsep menggabungkan dunia nyata dengan karakter Pokemon favorit kamu. Yang kedua, medis.
Medis sering digunakan sebagai pelatihan medis, baik itu berupa aplikasi maupun peralatan operasi lainnya. Yang ketiga ada sosial media. Menggunakan AR sebagai objek 3D dan juga menggunakan sentuhan teknologi AR. Contohnya ada 3. Yang pertama VR Box. VR Box adalah perangkat standar yang berbentuk kotak yang menggunakan smartphone untuk sebagai sumber gambar. Yang kedua adalah Oculus Rift. Oculus Rift adalah perangkat yang sepintas terlihat sama dengan VR Box tetapi memiliki teknologi yang lebih canggih sehingga perangkat ini tidak harus menggunakan smartphone sebagai sumber gambar. Yang ketiga ada Cardboard. Cardboard merupakan perangkat VR yang dikembangkan oleh Google.